Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMA PU Albayan Putri Golpara. Nah, di video kali ini kita akan berdiskusi mengenai Burnout Academy. Sebelum itu nih, teman-teman udah pada lihat belum podcast episode ketiga? Kalau misalkan belum pada lihat, kalian boleh langsung klik link di description box. Dalam dunia pendidikan, tuntutan akademik yang tinggi seringkali menjadi beban tersendiri nih bagi seorang pelajar. Beban tugas yang menumpuk, jadwal sekolah yang padat, dan juga tuntutan untuk meraih prestasi akademik yang tinggi, ini seringkali memunculkan masalah psikologis bagi pelajar yang sering dikenal dengan burnout akademik. Nah, burnout itu merupakan sebuah kondisi kelelahan atau kewalahan baik secara fisik, mental, dan juga emosional. Pelajar yang mengalami burnout biasanya mereka mengalami kondisi di mana motivasi belajar mereka tuh menurun dan juga mereka merasa lelah tanpa alasan yang jelas gitu. Atau mereka kehilangan minat gitu dengan pelajaran yang dulu mereka senangi. Burnout itu beda ya dengan perasaan lelah biasa atau perasaan bosan atau malas. Burnout itu cenderung tidak sembuh gitu ketika beristirahat. Kalau perasaan lelah biasa itu bakalan hilang ketika kita tuh istirahat atau ketika kita tidur. Tapi perasaan burnout ini, lelahnya itu berlangsung lama meskipun kita sudah melakukan pemulihan-pemulihan. Ada 3 jenis atau 3 ciri-ciri yang menandakan bahwa kita ini sedang mengalami burnout akademik. Yang pertama adalah exhaustion, yang kedua adalah cynicism, yang ketiga adalah inefficacy. Nah, exhaustion adalah perasaan benar-benar lelah gitu ya. Benar-benar kita tuh merasa kewalahan, merasa lelah. Nah, dan lelahnya ini kayak tadi ya, lelahnya ini tidak hilang hanya dengan istirahat atau hanya dengan tidur. Nah, itu yang pertama, tanda burnout. Yang kedua adalah cynicism. Nah, cynicism ini perasaan bahwa kita menganggap belajar tuh nggak bermakna. Kita menganggap bahwa belajar tuh cuma buang-buang waktu atau hal yang sia-sia. Atau emosi negatif saat kita belajar gitu. Jadi kita merasa bahwa belajar tuh cuma beban doang dan ya bukan hal yang bermakna gitu. Jadi kalian tidak bisa menemukan makna ketika kalian belajar. Dan tanda yang ketiga adalah inefficacy. Perasaan tidak berdaya. Perasaan kalian tidak merasa kompeten atau kalian tidak cukup pintar gitu untuk menghadapi tugas-tugas sekolah. Nah, ketiga tanda ini bisa terjadi secara bersamaan atau secara bertahap. Intinya kalau misalkan kalian menghadapi 3 hal ini, berarti kalian sedang berada dalam kondisi burnout akademik dan harus segera ditangani. Karena kalau misalkan burnout ini dibiarkan, dia akan memberikan dampak yang buruk terhadap aspek-aspek kehidupan kita. Nah, apa aja sih dampak yang bisa disebabkan oleh burnout akademik? Yang pertama adalah penurunan prestasi akademik. Burnout ini akan menyebabkan kita sulit konsentrasi untuk belajar. Dia akan menyebabkan fokus kita ini terpecah gitu, atau kita tuh sulit fokus ketika sedang belajar. Burnout juga bisa membuat kita meninggalkan tugas-tugas yang pada akhirnya tugas-tugas itu menumpuk gitu ya, dan akan berdampak pada prestasi akademik kita. Nah, dampak yang kedua adalah kehilangan makna belajar. Seperti yang tadi kita sudah bahas ya, jadi orang yang mengalami burnout akan merasa bahwa mereka ini belajarnya sia-sia gitu. Mereka tidak bisa menemukan makna kenapa mereka belajar. Mereka nggak bisa menemukan manfaat dari belajar. Jadi mereka melihat belajar hanyalah sebuah beban. Gak enak banget kan kalau misalkan kita berada di situasi itu gitu. Kita melakukan sebuah tugas yang nggak bisa kita tinggalkan, yaitu belajar, tapi kita nggak bisa menemukan kesenangan dalam belajar itu. Karena kita nggak bisa menemukan manfaat dari belajar. Kita hanya berpikir bahwa belajar itu hanyalah sebuah beban. Oke, lanjut ke dampak yang ketiga. Dampak yang ketiga adalah burnout bisa menurunkan relasi sosial kita. Kenapa seperti itu? Karena orang yang burnout cenderung menarik diri dari kehidupan sosial. Mereka cenderung mengurung diri mereka. Karena ada perasaan kayak mereka tuh tidak percaya diri gitu. Mereka ada perasaan bahwa mereka tuh tidak kompeten, mereka tidak cukup pintar, sehingga mereka nih harus mengisolasi diri mereka. Jadi mereka cenderung untuk menutup diri mereka dan juga menarik diri dari kehidupan sosial. Dan dampak yang keempat adalah berpengaruh terhadap kesehatan mental. Karena perasaan burnout kalau misalkan dibiarkan, dia ini akan menimbulkan masalah-masalah psikologis yang serius seperti stres, gangguan kecemasan, atau bahkan depresi. Nah, itu dia dampak dari burnout. Dan kalau misalkan dilihat, besar banget ya pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan kita gitu. Jadi penting banget buat kita untuk memahami burnout lebih awal. Karena burnout ini sebagai sinyal gitu ya, untuk kita memahami batas diri kita gitu ya. Kita harus memahami bahwa kita tuh ada batasnya gitu ya. Tubuh kita, otak kita ini memiliki batas yang nggak bisa kita push atau nggak bisa kita paksakan gitu ya. Dia punya limitnya tersendiri. Dan yang kedua adalah kita bisa terhindar dari kebiasaan toksik. Jadi penting banget nih buat kita menanamkan dalam diri kita bahwa istirahat itu bukan sesuatu atau bukan berarti kalau misalkan kita malas gitu ya. Istirahat itu adalah sebuah pemulihan gitu bagi kita. Oke, sekarang kita lanjut ke tips untuk mengatasi burnout akademik.
Pertama adalah kenali batas diri. Jadi kita harus tahu batas kita itu sampai mana. Kita harus mengenali sinyal-sinyal yang ada dalam diri kita. Jadi kita harus banget kenal sinyal-sinyal yang ada dalam diri kita, dan kita harus tahu batasannya sampai mana gitu. Karena tubuh kita yang mengerti adalah diri kita sendiri, karena yang merasakan adalah diri kita sendiri. Tips yang kedua adalah bangunlah manajemen waktu yang baik. Salah satu penyebab kita kewalahan terhadap tugas-tugas sekolah itu disebabkan kita tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Kebiasaan kita untuk SKS, kebiasaan kita menunda tugas, itu justru adalah kebiasaan buruk. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita stres secara sengaja gitu ya. Ketika kita mengerjakan tugas dengan waktu yang sedikit atau kayak mendekati deadline, kita tuh memaksa diri kita untuk bekerja lebih lagi kayak gitu dibandingkan kita menyicil tugas. Nah, kalau misalkan ini dijadikan kebiasaan, ya bayangkan ya, kamu itu ya terus-menerus kayak memberikan beban gitu sama diri kamu sendiri, dan itu kan nggak baik gitu ya untuk mental kita. Nah, ada beberapa tips nih supaya kita punya manajemen waktu yang baik. Yang pertama adalah buat to-do list harian. Kita akan tahu pekerjaan mana sih yang kayak harus didahulukan dan pekerjaan mana yang bisa dikerjakan nanti kayak gitu. Nah, dan ini sangat-sangat bagus sekali kalau misalkan kita lakukan setiap hari. Dan yang kedua adalah time blocking. Jadi kita bisa membuat waktu-waktu tertentu untuk event-event tertentu. Jadi misalkan kapan saya belajar, kapan saya istirahat, kapan saya bermain, kapan saya melakukan hal-hal yang menyenangkan, ini sudah diatur sama kita. Nah, kenapa sih ini tuh penting banget? Karena supaya kita tuh nggak overwork, atau supaya kita tuh tidak terlalu mempush diri kita sendiri, atau sebaliknya supaya kita tuh tidak terbuai dengan bermain, atau supaya kita tuh tidak menghabiskan waktu terhadap hal-hal yang tidak bermakna kayak gitu. Jadi time blocking ini sangat-sangat membantu supaya kehidupan kita itu lebih balancing. Nah, teknik yang ketiga adalah teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro ini adalah belajar, jeda sedikit, belajar, jeda sedikit, belajar, jeda sedikit kayak gitu. Jadi dibandingkan kita belajar non-stop selama 3 jam ya, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, ini akan lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan kita 3 jam belajar non-stop. Ini yang dinamakan dengan teknik Pomodoro. Teknik selanjutnya adalah istirahat dan tidur yang cukup. Ketika kita tidur dan juga istirahat, kita membantu tubuh dan juga otak kita untuk regenerasi. Jadi penting banget buat kita punya waktu istirahat dan juga tidur yang cukup dan juga berkualitas. Dan tips yang selanjutnya adalah atur pola makan. Kalau kata Adera ini, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi asupan yang kita makan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap fungsi otak kita. Jadi sayangilah tubuh kamu dengan memberi asupan-asupan yang baik, supaya apa yang dihasilkan juga baik. Oke, tips selanjutnya adalah refleksi rutin. Hal-hal apa atau kejadian-kejadian apa yang kamu syukuri hari ini? Kenapa sih ini tuh penting banget untuk dilakukan? Karena begini, otak kita itu sangat sensitif terhadap hal-hal negatif ya. Otak kita itu cenderung hanya mengingat hal-hal yang negatif saja. Jadi penting banget harus kita imbangi dengan hal-hal yang positif. Jadi dengan kita mengingat kembali apa aja yang harus kita syukuri, hal-hal atau kejadian-kejadian yang terjadi hari ini yang seharusnya tuh kita apresiasi dan kita syukuri gitu ya. Kebaikan-kebaikan apa aja yang kita alami, itu baik untuk kita recall gitu, atau untuk kita ingat kembali, supaya menyeimbangi terhadap otak kita yang sensitif terhadap hal-hal negatif tadi kayak gitu ya. Jadi supaya seimbang gitu ya. Kalau misalkan dalam Islam itu kan husnuzon itu lebih baik ya daripada suuzon kayak gitu. Nah, tips selanjutnya adalah bicarakan dengan orang yang tepat. Kalau misalkan beban ini terlalu berat dan kalian ngerasa kalian udah cukup kewalahan, coba deh ceritakan kepada teman yang kamu bisa percaya, atau kepada guru BK di sekolah, wali kelas, ataupun orang tua. Intinya adalah luapkan beban yang kamu alami supaya beban yang kamu pikul tuh sedikit lebih ringan. Tips selanjutnya adalah luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu senangi. Produktif itu bukan berarti kamu kerja, belajar. Produktif itu tidak seperti itu. Produktif itu ketika kamu play hard and work hard. Ketika kamu serius berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang harus kamu kerjakan atau pekerjaan-pekerjaan kamu juga masih bisa menikmati hal-hal yang kamu senangi. Nah, itu yang dinamakan dengan produktif. Jadi produktif itu bukan overwork ya. Bedakan produktif dengan overwork. Tips selanjutnya adalah menentukan tujuan atau goals yang tepat. Pastikan tujuan atau goals yang kamu tentukan itu memiliki kriteria SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, dan time bounding.
Pastikan 5 hal ini menjadi kriteria terhadap tujuan atau goals yang kamu tentukan. Nah, itu dia tips untuk mengatasi burnout akademik. Burnout itu bukan tanda bahwa kamu lemah ya. Burnout itu merupakan sinyal untuk diri kamu bahwa kamu tuh harus beristirahat dengan cukup. Jadi, hal yang kamu lakukan adalah bukan menyerah, tapi istirahat yang cukup, lakukan pemulihan, dan juga ubah pola hidup kamu. Kenapa sih seperti itu? Karena belajar itu merupakan perjalanan yang sangat panjang, teman-teman. Jadi, jangan habis terbakar di awal jalan. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.